Sikap berasal dari kata Latin, yaitu aptus, yang berarti dalam keadaan sehat dan siap melakukan reaksi atau tindakan, atau dapat dianalogikan dengan seorang gladiator dalam arena laga yang siap menghadapi singa sebagai lawannya sebagai petarung. Secara harfiah, sikap dipandang sebagai kesiapan raga yang dapat diamati. Menurut Alport, sikap merupakan kesiapan mental, yaitu proses yang berlangsung dalam diri seseorang bersama dengan pengalaman individu masing-masing, mengarahkan dan menentukan respon terhadap berbagai objek dan situasi. Pada tahun sekitar 1930 sampai dengan 1970, sikap merupakan topik yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Menjadi bahasa dan fokus penelitian dengan menggunakan metode atau teknik-teknik khusus untuk pengukuran sikap. Beberapa sikap menurut beberapa penulis berikut. 1. Zana dan Rempel 1988 dalam Vogt dan Hope 2002. Reaksi evaluatif yang disukai atau tidak disukai terhadap sesuatu atau seseorang menunjukkan kepercayaan, perasaan, atau kecenderungan perilaku seseorang. Kedua, Eckley dan Chaikin 1993, sikap adalah tendensi psikologi yang diekspresikan dengan mengevaluasi entitas tertentu dengan beberapa derajat kesukaan atau ketidaksukaan. Terakhir, ada Baron dan Berne 2006, evaluasi terhadap beberapa perkataan sosial. Berdasarkan batasan-batasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap adalah suatu proses penilaian yang dilakukan seseorang terhadap suatu objek. Sikap dapat diketahui melalui pengetahuan, keyakinan, perasaan, dan kecenderungan tingkah laku seseorang terhadap objek sikap. B. Pembentukan sikap. Sikap dibentuk oleh 4 komponen, yaitu yang pertama ada pengondisian klasik. Proses pembelajaran dapat terjadi ketika suatu stimulus atau rangsangan selalu diikuti oleh stimulus atau rangsangan yang lain, sehingga rangsangan yang pertama menjadi suatu isyarat bagi rangsangan yang kedua. Lama-kelamaan orang akan belajar jika stimulus pertama muncul, maka akan diikuti oleh stimulus kedua. Yang kedua ada pengendalian instrumental. Proses pembelajaran terjadi ketika suatu perilaku mendatangkan hasil yang menyenangkan bagi seseorang, maka perilaku tersebut akan diulang kembali. Sebaliknya, bila perilaku mendatangkan hasil yang tidak menyenangkan bagi seseorang, maka perilaku tersebut tidak akan diulang atau dihindari. Yang ketiga ada belajar melalui pengamatan. Proses pembelajaran dengan cara mengamati perilaku orang lain, kemudian dijadikan contoh untuk berperilaku serupa. Banyak perilaku yang dilakukan seseorang hanya karena mengamati perbuatan orang lain. Yang terakhir ada perbandingan sosial. Proses pembelajaran dengan membandingkan orang lain untuk mengecek apakah pandangan kita mengenai sesuatu hal adalah benar atau salah disebut perbandingan sosial. Kita cenderung menyamakan diri kita dengan mengambil ide-ide atau sikap-sikap mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Terry dan Hook di Australia membuktikan tersebut, yaitu sikap positif setiap keluar rumah. Sikap ini dibentuk atau diperoleh seseorang melalui anjuran dari orang-orang yang dikenal dan dihormatinya. Kita sering memiliki sikap positif atau negatif tertentu terhadap objek sikap karena kita membandingkan dan ingin menyamakan diri kita dengan orang-orang di sekitar kita. C. Fungsi sikap. Menurut Baron, Byron, dan Branscombe, terdapat 5 fungsi sikap sebagai berikut. 1. Fungsi pengetahuan. Sikap membantu kita untuk menginterpretasikan stimulus baru dan menampilkan respon yang sesuai. Contohnya, anak-anak diajari agar waspada
sehingga ia mengadopsi sikap dari orang tuanya agar tidak cepat percaya dan langsung menyukai orang asing yang baru dikenal untuk menghindari penculikan anak. Yang kedua, fungsi identitas. Sikap terhadap bangsa Indonesia, nasionalisme yang kita nilai tinggi, mengekspresikan nilai dan keyakinan serta mengomunikasikan siapa kita dalam acara-acara resmi di luar negeri. Orang Indonesia memakai pakaian nasional seperti batik untuk pria dan kain kebaya bagi wanita untuk menunjukkan kita sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, fungsi harga diri. Sikap yang kita miliki mampu menjaga atau meningkatkan harga diri. Contohnya, saat bertemu orang baru, terlebih orang itu adalah orang yang kita anggap penting, maka kita akan berusaha menjaga sikap sebaik mungkin di hadapan mereka dengan tidak asal memotong pembicaraan atau melontarkan kata-kata yang mungkin akan menyakiti atau menyinggung perasaan mereka. Yang keempat, fungsi pertahanan diri atau ego defensif. Sikap berfungsi melindungi diri dari penilaian negatif tentang diri kita. Contohnya, saat diajak untuk membolos, kita mau saja ikut karena ingin dianggap keren dan tidak ingin dianggap cupu. Yang kelima, fungsi motivasi kesan. Sikap berfungsi mengarahkan orang lain untuk memberikan penilaian atau kesan yang positif tentang diri kita. Contoh, kita suka tersenyum dengan orang-orang yang kita temui agar mereka memiliki kesan yang baik terhadap diri kita bahwa kita adalah orang yang ramah. Sikap A terhadap B mendasari perilaku A terhadap B, tetapi sikap A terhadap B yang berbeda suku dapat menjadi sumber perilaku yang berbeda atau diskriminasi terhadap B. Ini membuktikan bahwa sikap tidak selalu dapat meramalkan perilaku. Hal ini dibuktikan juga oleh penelitian seorang sosiolog, Lapierre, pada tahun 1934. Selama 2 tahun, dia berkeliling Amerika Serikat bersama sepasang orang Cina. Mereka mendatangi 184 restoran dan 66 hotel atau motel, serta hanya 1 kali mereka ditolak untuk dilayani. Kemudian, dia menyurati dan menanyai para pengelola tempat-tempat tersebut, apakah mau melayani orang Cina. Dari 128 tempat yang memberikan jawaban, 92% restoran dan 91% hotel atau motel menjawab tidak. Ini sangat berbeda ketika dia menyurati dan mendatangi tempat secara langsung. Perbedaan sikap di mana orang-orang berkata tidak, padahal ketika didatangi secara langsung mereka mau saja menerima orang Cina tersebut. Bagaimana pula sikap dan perilaku orang-orang di Amerika Selatan? Peristiwa 11 September 2001, situasi sosial pasca serangan 11.901 mengakibatkan orang Arab dan Muslim dicurigai secara berlebihan. Tetapi, banyak yang mengaku bahwa mereka tidak memiliki prasangka. Namun, reaksi mereka terhadap orang-orang Arab atau Muslim yang berupa penolakan atau curiga secara berlebihan dianggap salah. Hal ini terjadi karena semata-mata mereka adalah warga negara Amerika dan serangan 11.901 tersebut secara hukum dinilai sebagai perbuatan teroris. Banyak perilaku atau perbuatan yang kita lakukan tidak sejalan dengan sikap atau mungkin pertentangan sama sekali. Misalnya, pemilik restoran mempunyai sikap negatif terhadap orang Cina. Penelitian Lapierre mengapa mau menyalahi mereka? Mungkin pertimbangan ekonomi menjadi salah satu alasannya, sehingga tamu yang menjadi sumber pemasukan bagi mereka, apalagi menampilkan sepasang orang Cina, itu cukup sopan dan bona fide, karena mereka datang bersama dengan orang kulit putih, serta tampaknya mereka kaum pelajar, dan anggapan-anggapan positif lainnya dari hal tersebut dapat dipahami bahwa sikap dan perilaku tidak selalu berhubungan secara langsung, tetapi melalui proses yang cukup rumit. Perilaku yang ditampilkan seorang bergantung pada situasi, terutama dalam konteks yang paling
relevan dan sudut pandang orang tersebut.